Negara Kota Vatikan adalah sebuah negara enklav yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia. Dengan luas area sekitar 44 hektar, dan populasi sebesar 842 jiwa, negara Kota Vatikan merupakan negara independen terkecil di dunia, baik area maupun populasinya, yang diakui secara internasional. Negara Kota Vatikan adalah sebuah negara enklav yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia. Dengan luas area sekitar 44 hektar, dan populasi sebesar 842 jiwa, negara Kota Vatikan merupakan negara ini berbentuk eklesiastik atau monarki sakerdotal yang diperintah oleh uskup Roma, yakni Paus. Para pejabat tertinggi negara ini semuanya adalah klerus Katolik yang berasal dari berbagai negara. Sejak kembalinya Paus dari Avignon pada tahun 1377, mereka umumnya tinggal di Istana Apostolik di dalam wilayah yang sekarang adalah Kota Vatikan, meskipun terkadang juga tinggal di Istana Quirinal di Roma atau di tempat lainnya. Istilah negara Kota Vatikan berbeda dengan tahta suci, bahasa Latin, Sancta Sedes, namun kadang digunakan secara kolektif. Tahta suci berasal dari kekristenan awal dan merupakan tahta episkopal utama dari 1,2 miliar penganut Katolik Timur dan Latin di seluruh dunia, yang sejak awal pendiriannya memang berada di tempat yang sama yaitu di sekitar Bukit Vatikan. Negara kota yang independen ini, di sisi lain, terbentuk pada tahun 1929 melalui perjanjian Lateran antara Tahta Suci dan Italia, yang berbicara tentang pendirian ini sebagai suatu ciptaan baru, bukan sebagai sisa-sisa negara gereja 756-1870, yang jauh lebih besar, yang sebelumnya pernah mencakup banyak bagian tengah Italia. Menurut perjanjian tersebut, Tahta Suci memiliki kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, dan yurisdiksi serta otoritas yang berdaulat atas negara Kota Vatikan. Sejarah. Diperkirakan bahwa daerah di kota Roma yang sebelumnya tidak dihuni ini, Ager Vaticanus, sudah selalu dianggap suci, bahkan sebelum kedatangan agama Kristen. Pada tahun 326, gereja pertama dibangun di atas tempat yang diperkirakan sebagai makam Santo Petrus. Sejak itu, tempat ini semakin banyak dihuni. Para paus dalam peran sekuler mereka mulai memperluas pengaruh mereka pada daerah-daerah sekitar dan melalui negara-negara paus memerintah banyak daerah di semenanjung Italia selama lebih dari 1000 tahun hingga pertengahan abad ke-18 ketika seluruh Italia dipersatukan. Pada saat itu daerah negara paus disita oleh kerajaan Italia yang baru didirikan. Lalu pada tahun 1870, dalam gerakan penyatuan Italia, wilayah kekuasaan para pemimpin gereja dimasukkan ke dalam wilayah Italia dan wilayah kekuasaan Paus lebih dikurangi lagi ketika Roma dianeksasi. Namun gereja Katolik Roma tidak menerima hal ini dan timbullah konflik antara gereja dan kerajaan Italia yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Lateran, juga dikenal dengan nama Concordat, yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari tahun 1929 oleh Kardinal Gaspari yang mewakili Pius ke-11 dan Benito Mussolini yang mewakili Raja Victor Emmanuel III. Isi utama perjanjian ini yaitu diakuinya negara Vatikan yang berdaulat dan independen di bawah pemerintahan Tahta Suci, status istimewa bagi agama Katolik di Italia, dan ganti rugi terhadap Vatikan atas kerugian yang diderita ketika negara Italia didirikan. Perjanjian Lateran ini tetap diakui, meskipun setelah Perang Dunia II sistem kerajaan Italia berakhir dan berubah menjadi negara republik, pada tahun 1984 Concordat ini disesuaikan lagi. Politik. Vatikan merupakan sebuah kaukus unik, suatu monarki elektif di mana fungsi kepala negara, yaitu Sang Paus tidak diwariskan tetapi dipilih oleh Dewan Kardinal. Para kardinal yang dapat memilih adalah mereka yang berumur di bawah 80 tahun. Pertemuan Dewan Kardinal untuk memilih Paus ini disebut konklav dan dilaksanakan di Kapel Sistina. Kata konklav ini berasal dari bahasa Latin cum clavis yang artinya adalah, dengan kunci. Maksudnya merekalah yang memegang kunci pemilihan. Kata cum clavis ini juga memiliki arti bahwa para kardinal dikunci di Kapel Sistina selama proses pemilihan tersebut. Istilah Tahta Suci merujuk kepada otoritas, yurisdiksi dan kedaulatan Paus dan para penasihatnya dalam memimpin Gereja Katolik Roma. Tahta Suci mempunyai hak yang sama dengan sebuah negara berdaulat. Sebagai negara berdaulat, Vatikan juga mempunyai hak untuk mengirim dan menerima diplomat. Para diplomat ini membutuhkan kedutaan besar yang harus berkedudukan di kota Roma karena tidak ada tempat di Vatikan.
Dengan demikian ada sebuah situasi paradoksal di mana Italia mempunyai perwakilan di wilayahnya sendiri. Indonesia juga memiliki perwakilan di Takhta Suci. Vatikan juga merupakan salah satu dari sedikit negara berdaulat yang mempertahankan pengakuan diplomatik atas Republik Tiongkok di Taiwan. Militer dan kepolisian. Walaupun paus-paus sebelumnya menyewa tentara bayaran Swiss sebagai bagian tentara Vatikan, Garda Swiss Sri Paus diresmikan oleh Paus Julius II pada tanggal 22 Januari tahun 1506 sebagai pengawal pribadi Sri Paus. Mereka terus melaksanakan tugasnya itu hingga hari ini. Mereka terdaftar di dalam daftar tahunan Kepausan Annuario Pontifico, di bagian Takhta Suci dan bukan di bagian negara Vatikan. Pada akhir tahun 2005, Garda Swiss berkekuatan 134 anggota. Penerimaan anggota baru berdasarkan persetujuan khusus antara Takhta Suci dan negara Swiss dan terbatas hanya bagi warga negara Swiss laki-laki yang beragama Katolik. Garda Palatin dan Garda Kemuliaan dibubarkan oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970. Walau Garda Palatin didirikan pada mulanya sebagai kekuatan bersenjata untuk membela negara-negara yang tunduk pada Sri Paus, fungsi-fungsinya dalam negara Vatikan, seperti juga Garda Kemuliaan, hanyalah untuk upacara-upacara resmi belaka. Corpo della Gendarmeria berperan sebagai kekuatan kepolisian. Nama lengkapnya adalah Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, translasi harafiahnya Korps Polisi Negara Vatikan, walaupun kadang-kadang mereka dikenal dengan julukan Vigilanza, kependekan dari nama mereka sebelumnya. Gendarmeria bertanggung jawab atas ketertiban publik, penegakan hukum, pengendalian massa dan lalu lintas, serta penyelidikan kriminal di Vatikan. Geografi. Kota Vatikan terletak di atas Bukit Vatikan di sebelah barat Laut Kota Roma, beberapa ratus meter dari Sungai Tiber. Perbatasannya dengan Italia sepanjang 3,2 km yang mengikuti tembok kota yang dahulu dibangun untuk melindungi paus dari serangan. Total wilayah adalah 0,44 km persegi. Selain kota Vatikan, wilayah paus juga meliputi beberapa gereja penting, kantor-kantor dan Castel Gandolfo. Paus adalah kepala negara sedangkan seorang gubernur mengurusi keperluan sehari-hari. Ekonomi. Ekonomi Vatikan cukup unik, yang mana ekonominya ditunjang oleh aktivitas non-komersial. Ekonomi Vatikan yang non-komersial ini disokong dengan sumbangan dari para umat Katolik seluruh dunia, penjualan perangkok koin-koin, souvenir turis, mainan kunci, rosario, salib Kristus, iuran masuk museum-museum, iuran perpustakaan, sokongan Italia, sokongan Prancis, bea masuk turis, visa turis, album rohani gereja, bea ibadah, penjualan beberapa buku, majalah, dan blanko serta festival seni. Demografi. Hampir semua 890 warga Vatikan tinggal di dalam tembok kota Vatikan. Mereka termasuk rohaniawan, rohaniawati dan Garda Swiss bahasa Jerman, Schweizergarde, bahasa Inggris, Swiss Guard, sebuah unit tentara bayaran dari Swiss yang secara tradisi telah menjadi pasukan pengawal Paus dan Vatikan semenjak tahun 1506. Warga Vatikan 100% beragama Katolik. Bahasa resmi adalah bahasa Latin, tetapi bahasa Italia lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan Kota Vatikan merupakan warisan budaya yang sangat penting, dengan gedung-gedung bersejarah seperti Basilika Santo Petrus, Kapel Sistina dan Museum Vatikan. Simbol nasional. Lambang Vatikan adalah lambang Takhta Suci Vatikan yang sekaligus menjadi lambang Paus, pemimpin iman Katolik. Lambang ini berbentuk blason, perisai, merah dengan dua kunci bersilangan, kunci emas dan kunci perak. Di atas dua kunci yang bersilangan terdapat tiara emas bersusun tiga yaitu mahkota Paus. Bendera negara. Bendera Vatikan adalah bendera resmi Takhta Suci Vatikan, di Italia. Berwarna kuning dan putih, sementara lambang Takhta Suci terdapat di warna putih. Bendera ini adalah lambang kekuasaan Paus terhadap Vatikan, dan umat Katolik. Referensi. Catatan. Banyak bahasa lainnya digunakan oleh lembaga yang berada dalam negara ini, seperti Takhta Suci, Garda Swiss, dan Akademi Kepausan untuk Ilmu Pengetahuan. Takhta Suci menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa resmi utama, bahasa Italia sebagai bahasa kerja utama dan bahasa Prancis sebagai bahasa diplomatik utama. Di samping itu Sekretariat Negara menggunakan bahasa Inggris, Jerman, Italia, Polandia, Portugis dan Spanyol.
Garda Swiss, yang mana menggunakan bahasa Jerman untuk perintah-perintah saat berpawai, juga menggunakan bahasa Prancis dan Italia, dua bahasa resmi Swiss lainnya, dalam upacara-upacara resmi, seperti Sumpah Anggota Baru yang diadakan setiap tahun pada tanggal 6 Mei. Pelafalan eklesiastik, dan karenanya resmi, adalah Civitas Vaticana. Pelafalan klasik adalah Kiva es Vaticana. Stato della Città del Vaticano, adalah nama yang digunakan dalam naskah konstitusi negara tersebut dan dalam situs resmi negara tersebut. Dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh Sekretariat Negara Tahta Suci, selain bahasa Inggris dan Italia yang telah disebutkan di atas. Bahasa Prancis, Cité du Vatican, État de la Cité du Vatican. Bahasa Jerman, Vatikanstadt Chef. Vatikan, Stadt Vatikanstadt in Austria, Stadt der Vatikanstadt. Bahasa Polandia, Miasto Watikanskie Chef. Vatikan, Panstu Watikanskie. Bahasa Portugis, Cidade do Vaticano, Estado da Cidade do Vaticano. Bahasa Spanyol, Ciudad del Vaticano, Estado de la Ciudad del Vaticano. Tahta Suci adalah badan pemerintahan pusat dari Gereja Katolik dan suatu kesatuan berdaulat yang diakui oleh hukum internasional, yang terdiri dari Paus dan Kuria Roma. Seringkali disebut sebagai Vatikan, terutama bila digunakan sebagai suatu metonimia dari hierarki Gereja Katolik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya.